Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PAD Cash Fokus Surabaya Utara. Kali ini kita akan kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau adalah mantan pejabat Kepala UPT Surabaya Timur, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur pada waktu itu. Dan di usia senja, beliau telah menjalani suatu usaha, di antaranya adalah usaha terkait bagaimana mengembangkan finansial dan di bidang kesehatan. Siapa dia? Bapak Hartadi Mintarum, SHSE MSI. Matur suwun Bu Ya, Lilis. Pak. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Luar biasa. Sehat-sehat aja Pak ya? Barokah Allah atas Ya. anugerahnya hari ini sehat-sehat juga semuanya termasuk Bu Lilis dan tim Ya, Ibu yang luar biasa. Alhamdulillah Bapak. Ya Bapak, nanti kita akan bincang-bincang santai Pak ya. Mungkin nanti akan saya pertanyakan mengenai hal pribadi Pak Hartadi, boleh Pak ya? Matur sangat pun, saya senang sekali. Terima kasih Pak, terima kasih. Pak Hartadi pernah menjabat sebagai kepala UPT Surabaya Timur pada waktu itu tahun berapa Pak? Dan ternyata Pak Hartadi jenjang karir tidak sampai di situ, tetapi Pak Hartadi terus hingga mencapai sebagai kepala dinas di tingkat Surabaya. Tolong Pak, dijelaskan Pak. Alhamdulillah wa syukurillah. Sedikit Bu saya cerita Bu, saya tahun 1971 jadi pegawai kantor pajak daerah Provinsi Jawa Timur. Waktu itu ijazah SMA. Berikutnya setelah saya sekolah dan bekerja, saya alhamdulillah menjadi kepala seksi sebentar, kepala kantor UPT di Samsat sebentar tahun 1986. Atas anugerah Allah jadi kepala kantor pendapatan daerah di Jember 8 tahun, di Probolinggo 4 tahun, di Surabaya Timur 3 tahun. Kemudian atas anugerah Allah pindah menjadi beberapa kepala dinas di kota Surabaya. Luar biasa Pak Hartadi. Monggo Pak. Saya tadi ada pertanyaan yang menarik. Ketika saya menjabat sebagai pejabat rendahan, itu saya menganggap ada satu pengabdian sebagai karyawan terhadap pelayanan publik dan bagaimana saya bisa melayani masyarakat sejauh sesuai dengan tugas pokok fungsi saya. Mantap Bapak. Pak, pertanyaan Pak. Bapak pada waktu itu tahun berapa Pak bertugas di sebagai kepala UPT Surabaya Timur tahun berapa Pak? Alhamdulillah Bu, 1971 sebagai staf harian, 1986 14 tahun kemudian saya jadi pimpinan seperti Bu Lilis tapi di Jember. Itu usia sekitar 33-34. Masya Allah, sangat muda Pak ya. Kemudian tahun 2000 saya dipindah ke kota Surabaya jadi beberapa kepala dinas dan kepala badan di tingkat kota Surabaya. Yang saya tanyakan Pak, bagaimana Pak perbedaan Pak ya antara dulu dan sekarang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan sekarang menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur terkait masalah kesamsatan dan inovasi-inovasi Bappenas sekarang? Mudah-mudahan yang saya jawab itu tidak terlalu salah Bu. Ya, yang Bapak ketahui mungkin ya, Pak. Saya melihat dulu ketika di awal tahun 1971 itu kantor pajak daerah provinsi, sehingga pelayanan kesamsatan itu masing-masing ya di kantor pendapatan daerah itu adalah pembayaran pajak, kemudian di lalu lintas itu pembayaran penyelesaian STNK, dan di jasa raja itu penyelesaian asuransi. Nah, berkembangnya pelayanan ketika sekitar tahun 1977 mungkin Bu, para kepala kantor pendapatan daerah itu ditugaskan oleh kepala dinas untuk bekerja sama mendirikan kantor samsat di bangunannya pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu di bangunannya milik
yang dikuasai oleh kantor pendapatan daerah. Proses itu tidak mudah Bu untuk melakukan kesesuaian pikiran karena masih ada kepentingan-kepentingan, tapi alhamdulillah banyak kreativitas dari para kepala kantor, kepala dinas dan tim jajaran dinas. Akhirnya pelan-pelan satu persatu kantor Samsat itu dibangun sendiri di kantor pendapatan daerah, maksudnya gedung. Dulu kita itu Samsat lama itu masuk ikut di kantor polisi Bu. Dulu. Jadi ketika pelayanan masing-masing antara pajak kantor pendapatan daerah, jasa raja, kemudian STNK dilalui lintas, lalu bergabunglah proses kepala Samsat itu ikut di gedung kepolisian. Kemudian berkembangnya proses dan kreativitas dan tingginya tuntutan pelayanan, akhirnya ada kebijaksanaan yang luar biasa dari pimpinan di kantor dinas pendapatan beserta kantor pendapatan daerah membangun kantor sendiri. Pak Artadi, pertanyaan Pak Artadi. Pak Artadi tentunya punya beberapa kendaraan bermotor baik roda 2 ataupun roda 2. Terakhir Pak Artadi bayar pajak kendaraan bermotor di mana Pak? Alhamdulillah Bu, sistem Samsat lama, saya membayar masing-masing sepeda motor itu di wilayah kami. Kebetulan kami dapat anugerah tinggal di wilayah kecamatan di Surabaya Timur, maka saya membayarnya di Surabaya Timur. Berikutnya dengan kemajuan Samsat, pelayanan Samsat keliling, kemudian ada online pelayanan melalui Indomaret, Alfamart, dan beberapa tempat-tempat mall. Kami membayar di Samsat keliling dekat rumah Bu, 5 menit di Mulyosari Bu, di dekatnya kantor, di dekatnya mall kecil di Mulyosari. Tapi juga saya bayar di Indomaret 5 menit dari rumah saya. Itu yang luar biasa ditangkap oleh masyarakat bahwa pelayanan prima itu di depan oleh ide-ide dari Dinas Pendapatan Daerah ataupun yang sekarang Badan Pendapat Daerah Provinsi Jawa Timur, dan ditangkap positif memajukan pelayanan, mendekat kepada masyarakat. Satu sisi lain tingkat penghasilan pendapatan provinsi juga berkembang. Itu adalah signifikan. Ya, baik Pak Artadi, ternyata pembayaran pajak yang dilaksanakan di mana-mana, bisa melalui Indomaret. Pak Artadi membayar melalui Indomaret dan melalui Samsat keliling. Ternyata Pak Artadi sekarang juga sudah mengikuti perkembangan inovasi Bapenda. Pak Artadi, tahukah pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui e-channel? Apa itu Pak Artadi? Ya, mudah-mudahan saya sedikit bisa mengikuti. Jadi sebenarnya ide dasar dari pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama kantor Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur itu adalah bagaimana pelayanan itu terdepan. Betul, ya, Pak. Konsekuensi pelayanan itu supaya membuat satu branding dan image positif terhadap kemauan masyarakat. Masyarakat sekarang itu tidak mau pusing karena bicara masalah waktu, efisiensi dan seterusnya, dan kemudahan, tidak ribet di dalam mengurus administrasi apa yang dia harus dapatkan. Tentang e-channel yang saya tahu Bu, luar biasa, melalui teknologi, karena berkembangnya teknologi infrastruktur langit, istilahnya internet 4G Bu, itu dimanfaatkan benar oleh Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan pelayanan, yaitu dengan inovasi melalui pembayaran online, ya. Di mana ternyata Pak Artadi ini sangat mengikuti sekali Pak Artadi, ya. Benar Pak Artadi, pembayaran melalui e-channel adalah kita pembayaran pajak melalui digital Pak Artadi. Jadi ceklik dengan mudah, kita bayar tanpa ada batas waktu, efisien, mudah, dan itu bisa dilaksanakan di mana-mana Pak Artadi. Nah, kebetulan
pembayaran melalui e-channel itu bisa dilakukan di Tokopedia Pak tadi, Luar kemudian biasa. Gojek, kemudian di Aja, bisa Indomaret, Alfamart, kemudian via bayar BTN, bisa di Bank Jatim, kemudian Bank Mandiri dan lain-lain Pak Artadi. Nah Pak Artadi, bagaimana menurut Pak Artadi? Pertanyaan selanjutnya, sekarang ada perpanjangan pemutihan. Itu adalah suatu kebijakan dari Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur. Nah, perpanjangan pemutihan ini sampai dengan 30 September Pak tadi. Jadi sebelumnya sudah ada pemutihan 3 bulan sebelumnya. Kemudian sekarang diperpanjang sampai dengan 30 September jadi 6 bulan Pak tadi. Bagaimana menurut Pak tadi? Saya melihat adanya satu kepekaan, ya, kepedulian. Ya. Hari ini kondisi ekonomi kita itu tidak baik-baik saja terhadap pribadi masing-masing wajib pajak. Nah, kenapa? Perkembangan teknologi diikuti kondisi anugerah Allah terhadap tantangan pandemi. Ya. Pandemi, kemudian hari ini juga ada satu pemikiran terhadap resesi, maka Bapak minta maaf, Ibu Gubernur bersama manajemen dinas Badan Pendapatan Daerah itu berpikir ke depan bagaimana masyarakat ini ketika tertunda pembayaran pajaknya tepat waktu, itu bukan masyarakatnya yang tidak bisa membayar tepat waktu, tapi karena ekonomi penghasilannya itu berkurang akibat kondisi eksternal. Ya. Dan kedua, saat sekarang ini hasil dari pooling radio Suara Surabaya 87% orang itu terbiasa masif terhadap bekerja work from home ataupun work from anywhere. Nah, ini kepekaan Badan Pendapatan Daerah ini ketika melihat mungkin bagaimana percepatan income dibarengi dengan percepatan pelayanan, maka Ibu Gubernur mempunyai satu kebijakan yang strategis yang menyentuh kesulitan masyarakat dengan membebaskan melakukan pemutihan diperpanjang. Ini signifikan bertemunya kebutuhan kesulitan tapi bertemunya pelayanan. Di satu sisi masyarakat puas, di sisi lain penghasilan pendapatan daerah lebih baik, begitu. Ya, luar biasa Pak Artadi. Ternyata ilmunya Pak Artadi mulai berapa tahun yang lalu Pak Artadi? 34 tahun yang lalu Pak Artadi ya. Sampai sekarang masih update terus Pak Artadi. Terima kasih. Kemudian Pak Artadi, tentunya Pak Artadi punya beberapa kendaraan bermotor, baik roda 4 dan roda 2, betul Pak Artadi ya? Alhamdulillah. Ya. Nah Pak Artadi, kira-kira beberapa kendaraan Pak Artadi itu Pak Artadi bayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu atau tepat waktu? Alhamdulillah, saya dapat 2 peluang Bu. Ya. Karena masalah bersamaan dengan masalah harus ada bersamaan dengan solusi. Nah, itu adalah pendapat agama. Jadi dua-duanya Pak ya? Ya. Ya. Sepeda motor saya lupa Bu, karena saya jarang naik sepeda motor. Lupa tapi memanfaatkan. Ya, lupa tapi begitu ada kebijakan Ibu Gubernur, wah ini satu peluang. Baik. Sepeda motornya saya mengikuti pemutihan, mobilnya tepat waktu mengikuti ketepatan daripada aturan dari Bapenda. Jadi sudah dibayarkan Pak ya? Alhamdulillah ada yang terima kasih Pak bulan depan membayar pajak kendaraan bermotor yang tepat waktu dan yang masih menunggak tapi sudah bayar. Dan Pak Artadi ngomong-ngomong, ada undian dari Ibu Gubernur ya kepada wajib pajak yang bayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu mendapatkan hadiah umroh dari Ibu Gubernur sebesar 30 juta rupiah Pak Artadi. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Pak Artadi yang bayar pajak kendaraan bermotor yang tepat waktu itu bisa Bapak Artadi mendapatkan hadiah umroh dari Ibu Gubernur Jawa Timur. Amin. Ya, semoga Pak ya. Terakhir mungkin ada pertanyaan dari saya Pak Artadi ya. Fokus Pak Artadi ya, pasti bisa. Itu tagline dari Surabaya Utara Pak Artadi. Target jelas, fokus, pasti bisa. Begini Pak Artadi, kira-kira apa yang mau disampaikan
khususnya kepada Bapenda terkait dengan kesehatan? Mudah-mudahan bisa ditangkap, karena hidup ini habluminallah habluminannas. Kalau saya cerita pada 100 orang, niat saya ikhlas, 1-2 orang aja mengikuti itu sudah alhamdulillah. Karena keseimbangan itu ada yang suka, ada yang tidak suka. Itu kehidupan. Nah, saya melihat tugas karyawan ataupun pimpinan di Bapenda itu di depan daripada instansi-instansi lain. Karena nomor 1, dia harus memikirkan kebutuhan masyarakat Jawa Timur dari segi APBD. Satu-satunya tulang punggung APBD Jawa Timur itu adalah tempat bekerjanya ibu dan tim Di ibu Bapenda. di Bapenda. Nah, betul, Pak. mindset itu kita tangkap dulu. Nah, kemudian bekerja mencari uang. Tidak ada orang mau bekerja uangnya sedikit, tidak ada, Bu. Mesti dia memanfaatkan waktu menjadi uang. Akhirnya berlomba-lomba, waktunya lupa kesehatan. Nah, saya mungkin boleh pengalaman saya, Bu, sisihkan penghasilan kita total itu 10% untuk sedekah. Sedekah kepada orang lain dan sedekah kepada kesehatan. Baik, Pak Artadi. Jadi suka 6 bulan secara berkala memeriksa tentang laboratorium kesehatan mereka. Artinya kita bekerja, Pak Artadi, ya tetap kita harus perhatikan kesehatan kita. Setuju banget. Ya. Terima kasih Pak Artadi atas waktunya. Baik, kita akan jumpa lagi di PAD Cash Focus Surabaya Utara. Kita tunggu siapa kehadiran narasumber berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun.